Tema renungan kita pada pagi hari ini tentang fakta atau realita. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Amin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata dongeng itu memiliki arti sebuah cerita yang mungkin tidak benar-benar terjadi, atau terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh. Atau dongeng adalah perkataan atau berita yang bukan-bukan atau tidak benar. Tetapi justru dongeng inilah yang sedang dicari-cari orang di zaman sekarang ini. Tak terkecuali orang Kristen. 2 Timotius 4 ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Amin. Mereka seringkali lebih menyukai khotbah ringan-ringan yang meninabobokan, bahkan khotbah yang bisa membuat tertawa lepas, dan juga khotbah-khotbah yang menghibur. Yang menjadi evaluasi kita bersama atau perenungan kita bersama, tanpa disadari, gereja bukan lagi menjadi tempat untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya, tetapi mencari hiburan penghilang kepenatan. Pada akhirnya, gereja pun seringkali dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan peran seperti tokoh-tokoh dalam dongeng. Ada penuh kepura-puraan dan kepalsuan. Para pelayan Tuhan pun juga seringkali saat menjalankan tugas pelayanannya berlaku seperti orang yang sedang memerankan tokoh pada panggung sandiwara atau di sebuah sinetron. Artinya, seringkali menjalankan karakter yang berbeda dari aslinya. Berlaku seperti malaikat dengan tutur kata yang santun dan tanpa rohani. Para pembicara khotbah pun seringkali juga menempuh jalur aman dengan berusaha menyampaikan materi-materi khotbah yang dapat diterima dan disenangi jemaat. Begitu banyak orang tidak suka dengan firman-firman Tuhan yang keras, yang berisikan teguran dan pertobatan, karena dianggap menghalangi untuk menikmati kesenangan dagingnya. Dan itulah fakta atau realitanya. Yang menjadi catatan dan warning kita bersama. Ada jebakan iblis. Musuh kita yang bernama iblis itu memiliki sifat yang haulihai atau licik, gesit, lihai, dan tipu dayanya seringkali meninabobokan kita dengan sadar tidak sadar kita bisa terpedaya olehnya. Padahal sudah seharusnya teguran keras firman Tuhan pasti bertujuan membangunkan dari tidur rohani kita selama ini. Yang pasti tujuannya adalah mengingatkan kita akan akibat dan dampak-dampak dari dosa. Mungkin karena kita yang kurang dewasa secara rohani yang mengakibatkan kita tidak siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Yang kedua yang menjadi catatan dan warning kita, yaitu tawaran dunia. Tawaran dunia dengan segala kemegahannya. Ada gambaran bagaimana Tuhan Yesus Kristus saat dicobai di padang gurun. Matius 4 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula
ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dan dengan tegas Yesus pun menjawab di dalam Matius 4 ayat 10-11. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi artinya firman Tuhan ini adalah sudah seharusnya lah kita benar-benar bisa melihat bahkan menentukan pilihan kita pada fakta atau realita yang kita harus pilih. Itu jawabannya ada pada setiap hati nurani kita. Hati nurani kita ini mau hidup bertujuan untuk kekekalan atau hanya memilih hidup yang fana ada di dunia ini saja. Dan sebagai kesimpulan renungan kita pada pagi hari ini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Sekali lagi, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita sepakat di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh menjadi berkat untuk kami, boleh mengubahkan kami, boleh mengingatkan kami kembali, boleh menegur kami kembali Tuhan. Kami memberkati firman-Mu pada pagi hari ini. Memberkati setiap yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberi pengertian, pengilhaman, yang mampukan untuk mengerti setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.